Salam, selamat pagi Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Frida Alnabe, NIM 20220240006, kelas A semester 3, Prodi Kepemimpinan Kristen, Fakultas Ilmu Sosial Keagamaan Kristen, mata kuliah Psikologi Kepribadian. Submateri yang saya ambil untuk memenuhi mata kuliah tugas psikologi kepribadian yaitu biografi Carl Jung, struktur kepribadian Jung, tipe kepribadian menurut Jung, dan perkembangan kepribadian. Yang pertama yaitu biografi Carl Jung. Berikut adalah biografi singkat Carl Gustav Jung, salah satu tokoh paling berpengaruh dalam psikolog modern. Nama lengkap Carl Gustav Jung, lahir 26 Juli tahun 1875 ke Swiss, wafat 6 Juni tahun 1961, Kusnat Swiss, kebangsaan Swiss, bidang psikiatri, psikologi analitik, dan filsafat. Masa awal dan pendidikan. Carl Jung lahir di keluarga Protestan yang religius. Ayahnya adalah seorang pendeta dan ibunya sering mengalami gangguan emosional, yang kemudian sangat mempengaruhi pandangan Jung tentang jiwa manusia. Jung menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Basel dan kemudian mengambil spesialis dalam psikiatri di Universitas Zurich. Hubungan dengan Sigmund Freud. Pada tahun 1907, Jung bertemu dengan Sigmund Freud, pendirian psikoanalisis. Pertemuan ini menandai awal kerjasama yang intens. Freud menganggap Jung sebagai penerusnya dalam gerakan psikoanalisis. Namun, hubungan mereka mulai retak karena perbedaan pandangan mendasar. Yang pertama, Freud menekankan seksualitas sebagai inti neurosis. Jung percaya bahwa spiritualitas, simbol, dan arketipe juga memainkan peran besar dalam jiwa manusia. Perbedaan filosofis ini menyebabkan perpecahan besar pada tahun 1913. Ada juga perkembangan psikologi analitik. Setelah berpisah dari Freud, Jung mengembangkan psikologi analitik, analytical psychology, yang berfokus pada integrasi berbagai aspek kepribadian manusia. Ada juga karya dan pengaruh. Psikolog Tips tahun 1921 memperkenalkan konsep introvert dan ekstrovert serta dasar MBTI Myers-Briggs tipe indikator. Ada juga Symbolic of Transformation tahun 1912 dan juga The Archetypes and Collective. Ada juga Man and His Symbols tahun 1964 diterbitkan setelah wafatnya. Selain psikologi, Jung juga terbaik pada agama, alkimia, seni, dan mitologi, yang semuanya ia pandang sebagai jalan untuk memahami jiwa manusia. Tahun-tahun terakhir dan wafat. Pada masa tuanya, Jung tinggal di rumahnya di Kusnat, Swiss, dan membangun menara di Bollingen, tempat ia sering menarung dan menulis. Ia meninggal pada tahun 6 Juni 1961 dalam usia 85 tahun. Warisan dan pengaruh. Yang pertama, menjadi dasar bagi terapi Jung dan psikolog archetypal dan memperang. Yang kedua yaitu struktur kepribadian. Struktur kepribadian menurut Jung
Carl Gustav juga merupakan bagian penting dari psikologi analitik yang ia kembangkan setelah berpisah dari Freud. Jung memandang kepribadian sebagai manusia sistem yang kompleks, dinamis, dan terdiri dari berbagai lapisan kesadaran dan ketidaksadaran yang saling berinteraksi. Berikut penjelasan lengkap tentang struktur kepribadian menurut Jung. Struktur kepribadian menurut Jung membagi struktur kepribadian manusia menjadi dua bagian besar, yaitu yang pertama kesadaran atau conscious. Ini adalah bagian dari jiwa yang berisi semua hal yang kita sadari, pikiran, perasaan, persepsi, dan pengalaman yang kita kenal secara tidak sadar. Yang kedua adalah ketidaksadaran pribadi atau personal. Lapisan ini berisi semua pengalaman, perasaan, dan ingatan yang pernah disadari tetapi kini terlupakan atau ditekan. 3. Ketidaksadaran kolektif. Ini adalah kontribusi paling orisinal dari Jung. Berbeda dengan ketidaksadaran pribadi yang bersifat individual, ketidaksadaran kolektif bersifat universal dan diwariskan secara turun-temurun. Yang keempat adalah the self. The self atau diri sejati. Menurut Jung, self adalah inti dan totalitas kepribadian yang mencakup kesadaran dan ketidaksadaran sekaligus. Self adalah pusat yang mengatur keimbangan antara semua aspek jiwa. Tujuan utama kehidupan psikologis adalah individu, proses menuju kesatuan dan keseimbangan diri sejati. Proses individuasi, yaitu individuasi adalah proses psikologis menurut integritas seluruh aspek kepribadian agar seorang menjadi diri yang utuh. Artinya seorang harus mengakui dan menyadari bayang, anima atau animus, dan persona untuk mencapai keseimbangan batin. Tipe kepribadian menurut Jung. Menurut Carl Gustav Jung, tipe terbagi berdasarkan sikap dasar dan fungsi psikologis, pikiran, perasaan, pengendaran, dan intuisi yang menghasilkan dalam tipe kepribadian utama. 8 tipe ini adalah kombinasi dari orientasi energi psikis dan ke dalam invertor atau keluar ekstrovert dengan fungsi domain yang spesifik. Sikap dasar introvert. Individu lebih fokus pada dunia batin mereka seperti pikiran, perasaan, dan pengalaman subjektif. Ekstrovert. Individu lebih fokus pada dunia luar seperti objek, orang lain, dan aktivitas. Perkembangan kepribadian menurut Jung. Perkembangan kepribadian menurut Carl Jung dipandang sebagai proses menuju individuasi, yaitu menjadi diri yang utuh dengan mengintegritaskan kesadaran, ego, dan ketidaksadaran. Mencakup 4 artikel utama: persona, shadow, anima atau animus, self, yang memadu individu menuju akultas diri melalui pengalaman sepanjang hidup dengan penekanan pada tahapan masa pubertas hingga dewasa muda dan dewasa paruh baya. Terima kasih.